Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian sosiologi pendidikan, pengertian dari sosiologi pendidikan, dan juga sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, pola-pola interaksi sosial, struktur sosial, serta bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam kehidupan sosial. Tujuan sosiologi adalah memahami dinamika sosial dan hubungan antar manusia dalam berbagai konteks. Sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi dirinya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap maupun nilai-nilai, agar dapat berperan secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara pendidikan dan juga masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana sistem pendidikan itu sendiri mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan mobilitas sosial, serta bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas, gender, dan etnis mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Latar belakang munculnya ilmu sosiologi itu tidaklah terlepas dari berbagai perubahan besar yang terjadi di masyarakat Eropa pada abad ke-18 dan 19. Di antaranya adalah pertama revolusi industri abad ke-18-19. Perubahan besar dalam bidang ekonomi dari sistem agraris ke industri menyebabkan munculnya kelas sosial baru, buruh dan pengusaha, urbanisasi besar-besaran, dan berbagai masalah sosial, misalnya kemiskinan, kriminalitas, dan juga ketimpangan sosial. Hal inilah yang mendorong para pemikir untuk memahami dampak dari perubahan sosial tersebut secara ilmiah. Yang kedua, revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi ini menandai runtuhnya sistem feodalisme dan munculnya gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Perubahan besar dalam struktur politik dan juga sosial ini mendorong lahirnya pemikiran tentang hubungan antara individu dan masyarakat, serta juga pentingnya tatanan sosial baru. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat masa pencerahan mendorong semangat rasionalitas dan juga penggunaan metode ilmiah dalam memahami masyarakat. Para filosof seperti Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi ingin menerapkan metode ilmiah seperti dalam ilmu alam untuk mengkaji masyarakat secara sistematis. Perubahan sosial dan budaya, munculnya nilai-nilai baru seperti individualisme, sekularisme, dan juga demokrasi yang menantang tatanan sosial lama yang berbasis pada tradisi dan agama. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat berubah dan bagaimana keteraturan sosial dapat dipertahankan. Yang kelima, krisis sosial dan moral. Perubahan-perubahan drastis menyebabkan ketidakstabilan dalam tatanan sosial dan juga nilai-nilai masyarakat. Sosiologi muncul sebagai ilmu untuk mencari solusi atau setidaknya menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Penggagas ilmu teori sosiologi atau yang sering disebut sebagai bapak sosiologi itu adalah Auguste Comte. Ia merupakan tokoh pertama yang secara sistematis mengembangkan pemikiran tentang masyarakat sebagai suatu ilmu tersendiri dan juga memperkenalkan istilah sosiologi pada tahun 1838. Tokoh utama lainnya sebagai penggagas teori sosiologi beserta kontribusinya adalah Auguste Comte, bapak sosiologi yang mencetuskan istilah sosiologi yang mengembangkan teori positivisme. Masyarakat harus dikaji dengan metode ilmiah seperti ilmu alam, membagi perkembangan masyarakat dalam 3 tahap. Yang pertama, teologis,
metafisik, dan juga positif atau ilmiah. Yang kedua, Karl Marx, teori konflik sosial. Sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, menekankan pada ketimpangan ekonomi dan struktur kapitalisme, mempengaruhi teori kritis dan gerakan sosial. Emil Durkheim mendirikan sosiologi sebagai ilmu empiris. Konsep penting, fakta sosial dan solidaritas sosial, meneliti bunuh diri sebagai fenomena sosial. Yang keempat, Max Weber, teori tindakan sosial dan Verstehen, pemahaman makna, menekankan peran nilai budaya dan agama dalam membentuk masyarakat. Kemudian, fakta sosial berdasarkan pemikiran Emil Durkheim, salah satu tokoh utama dalam sosiologi adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat eksternal terhadap individu, yaitu berasal dari luar diri manusia. Yang kedua, memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, bersifat umum dalam masyarakat. Misalnya norma, hukum, agama, norma moral, bahasa, dan juga pendidikan. Pendidikan sebagai faktor sosial memenuhi ciri-ciri faktor sosial karena berasal dari masyarakat dan bukan dari individu sistem pendidikan dan kurikulum. Yang kedua, bersifat memaksa. Anak-anak wajib sekolah, mengikuti aturan, dan juga menerima nilai-nilai yang diajarkan oleh gurunya. Ini adalah bentuk tekanan sosial agar individu patuh pada tatanan. Yang ketiga, bersifat umum dan terorganisir. Pendidikan dilakukan secara formal baik di sekolah dan diakui oleh masyarakat luas sebagai kewajiban bersama. Adapun tujuan pendidikan menurut Durkheim yaitu berfungsi untuk mentransmisikan norma dan nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dua, membentuk solidaritas sosial yaitu keterikatan dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga keteraturan sosial agar masyarakat tidak kacau. Sejarah munculnya sosiologi pendidikan berkaitan erat dengan perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri dan kesadaran akan pentingnya hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan mulai dikenal setelah ilmu sosiologi berkembang sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Para sosiolog mulai menyadari bahwa pendidikan adalah kunci pembentukan masyarakat serta alat untuk mentransmisikan nilai dan juga norma sosial. Sosiologi pendidikan muncul dikarenakan adanya kesadaran bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait erat dengan struktur sosial, nilai budaya, dan juga dinamika masyarakat. Ia hadir sebagai ilmu untuk memahami dan juga memperbaiki sistem pendidikan dalam konteks kehidupan sosial.